Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Teman Misterius. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan semoga diberi kelancaran dalam segala urusannya. Di kesempatan kali ini saya Dayun akan melanjutkan cerita yang berjudul Kepala Desa yang Difitnah dan Dibakar Hidup-hidup. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Di Prayoga. Bagaimana dan seperti apa kelanjutan ceritanya? Tentunya tak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Seruni dan Yadi sudah berada di dalam ruangan rahasia yang terletak di bawah tanah rumah Sastro. Di ruangan itu, mereka mencium bau kurang sedap yang menguar di seluruh ruangan. Keduanya sama-sama menutup hidung menggunakan tangan mereka masing-masing. Keadaan ruang bawah tanah sangatlah gelap. Jika saja Yadi tidak membawa senternya, dia dan Seruni tidak bisa melihat apapun yang ada di dalam ruangan itu, kecuali sebuah tangga yang mereka gunakan untuk turun. Seharusnya ada beberapa lampu di ruangan ini, ujar Seruni. Mendengar itu, Yadi segera mengarahkan senternya ke atap. Ada 3. Yadi mengarahkan senternya kembali ke arah dinding. Seharusnya ada saklar di sekitar sini. Yadi menyipitkan mata selagi mengarahkan senternya menyusuri dinding. Itu dia. Yadi berlari ke arah saklar yang berhasil dia temukan di sisi lain dinding di belakang tangga. Bunyi klik pelan terdengar ketika Yadi menekan saklar itu. Secara bersamaan, 3 lampu yang ada di ruangan bawah tanah itu menyala, sehingga ruangan mendadak terang dan Seruni maupun Yadi bisa melihat isi ruangan itu. Ruangan rahasia yang ada di bawah tanah rumah Sastro ternyata lumayan luas. Di setiap sudut ruangan terdapat beberapa rak dan lemari tinggi. Di setiap rak berderet puluhan bahkan ratusan buku, dari yang tipis sampai yang tebal. Sedangkan 2 lemari yang dilihat Seruni dan Yadi tampak di dalamnya berisi benda-benda kuno dan antik. Seruni dan Yadi mulai melakukan pencarian, melewati beberapa tumpukan kardus dan meja-meja rusak yang ditumbuk secara tidak beraturan dan terkesan sangat berantakan. Yadi sempat berlonjak ketika sebuah kursi goyang yang ada di samping kanannya tiba-tiba saja bergerak sendiri. Dan setelah dia mati, ternyata kursi goyang itu tidak sengaja tertabrak oleh salah satu tikus yang terlihat berlari ke arah bawah salah satu rak. Tikus sialan, umpat Yadi. Tetapi hatinya merasa lega. Tampaknya yang Seruni dan Yadi cari tidak ada di ruangan itu. Keduanya bergegas menuju ke salah satu pintu. Dan ketika Seruni membukanya, pintu itu ternyata terkunci. Seruni dan Yadi beralih ke pintu satunya. Tetapi pintu yang terletak di sudut ruangan itu juga dikunci. Yadi berusaha mendobraknya. Tetapi pintu yang terbuat dari kayu jati tebal itu tidak kunjung bisa dibuka. Yadi malah tambah kesakitan gara-gara lengannya digunakan untuk mendobrak pintu kokoh itu. Kita harus menggunakan kapak yang tadi, Seruni menyarankan dengan wajah yang terlihat panik. Kamu tunggu di sini aja, kata Yadi. Aku akan mengambilnya sebentar. Yadi berlari dan bergegas menaiki tangga. Bunyi keras langkah kaki kembali terdengar ketika Yadi menuruni anak tangga. Di tangan kanannya menggenggam sebuah kapak yang dia gunakan untuk membuka pintu ruangan rahasia beberapa waktu lalu. Yadi sempat menoleh ke arah Seruni yang berada di sudut ruangan, seraya mengacungkan kapak di tangannya dan berseru. Aku datang, Seruni. Entah saking senang atau terburu-buru, Yadi tidak memperhatikan langkahnya saat menuruni anak tangga. Detik berikutnya, Yadi terpeleset karena pijakan salah satu kakinya kurang tepat. Dia merosot dan jatuh ke lantai dengan suara gedebuk yang cukup keras. Kapak yang tergenggam di tangannya terlepas dan jatuh menancap di antara kedua pahanya. Seruni bergegas menghampiri. Aduh, sial tenan dino iki, remok kabeh awakku, pekik Yadi. Yadi yang jatuh terlentang berusaha untuk bangun. Dia sempat terkejut saat melihat kapak yang dibawanya tadi berada di antara kedua pahanya. Pak Yadi, tidak apa-apa? Tanya Seruni ketika sudah berada di samping Yadi. Tidak apa-apa bagaimana? Sakit semua badanku. Yadi memegangi punggung dan pinggulnya. Ya sudah,
Pak Yadi duduk saja dulu, biar saya membuka pintu itu, kata Seruni, seraya mencabut kapak yang menancap di lantai. Kamu yakin bisa? Saya akan berusaha, sela Seruni, seraya berjalan ke salah satu pintu dengan tertatih. Ketika sampai di depan pintu, Seruni langsung mengayunkan kapak yang ada di tangannya berkali-kali, menjebol sisi bawah pintu. Dia terus menghantam pintu itu dengan kapak yang terbalik. Dihantamkan ke-13, pintu berhasil jebol, membuat lubang yang cukup besar untuk dirinya masuk ke dalam ruangan. Dengan nafas yang terengah-engah, Seruni masuk ke dalam ruangan melalui pintu yang dia lubangi. Sesampainya di dalam, dia segera menekan saklar lampu yang ditemukannya tidak jauh dari sisi pintu. Betapa kecewa dan sedihnya Seruni ketika mendapati ruangan berukuran 4x5 meter itu kosong. Tidak ada apapun yang dia lihat di sana. Seruni kembali keluar melalui pintu yang berlubang, lalu bergegas ke pintu satunya yang terletak di sudut ruangan. Seruni tidak menyerah. Dia kembali mengayunkan kapak yang ada di tangannya. Sementara itu, Yadi sudah bisa berdiri dan berjalan menghampiri Seruni dengan kedua tangannya yang memegangi pinggang. Sudah, Seruni, biar aku saja yang membukanya, kata Yadi. Tidak, Pak Yadi, tenang saja, saya masih sanggup. Dengan susah payah, Seruni akhirnya berhasil menjebol pintu. Dia segera masuk ke dalam ruangan itu dengan merangkak, disusul Yadi di belakangnya. Yadi perlu ditarik oleh Seruni karena badannya sempat tersangkut. Bau busuk yang menyengat langsung tercium ketika Seruni dan Yadi masuk ke dalam ruangan. Keduanya sama-sama menutup hidung mereka menggunakan tangan. Yadi bahkan sampai mual dan ingin muntah. Ketika Seruni berhasil menyalakan lampu, dia dan Yadi terlihat sangat senang. Mereka melihat benda yang dicari-cari ada di dalam ruangan itu. Sebuah kuali yang dimaksud oleh Roh Eyang Wongso berada tepat di tengah-tengah ruangan. Di kanan dan kirinya terdapat beberapa rak yang digunakan untuk meletakkan tengkorak-tengkorak manusia. Sempat terpikir oleh Seruni bahwa tengkorak-tengkorak itu merupakan korban-korban dari tumbal sastro selama ini. Yadi bergidik ngeri. Apa semua itu tengkorak manusia? Tengkorak-tengkorak itu mungkin saja milik orang yang selama ini menjadi tumbal. Seruni mengutarakan pendapatnya. Tapi bagaimana bisa? Apa Sastro mencurinya? Maksud Pak Yadi? Tanya Seruni yang sama bingungnya dengan Yadi. Seluruh warga tahu kalau jenazah para tumbal akan diserahkan ke keluarga mereka masing-masing untuk dimakamkan besok paginya. Lalu, bagaimana mungkin tengkorak-tengkorak mereka ada di sini? Apa Sastro telah mencurinya secara diam-diam? Itu berarti tidak ada satupun orang yang tahu tentang semua ini. Mungkin saja. Seruni mendekati salah satu rak yang paling dekat. Sastro itu orang yang sangat pintar dan licik. Warga desa tidak bisa disalahkan untuk itu. Ya, kamu benar. Sastro telah membohongi seluruh warga selama ini. Seruni kembali melangkah, mendekati kuali yang ada di tengah ruangan. Kita harus menghancurkan kuali itu sekarang, ujarnya. Yadi hanya mengangguk, tetapi dia mengikuti Seruni dengan langkah gemetar. Bau busuk semakin menyengat hidung. Seruni dan Yadi harus semakin rapat untuk menangkupkan tangan mereka ke hidung. Baunya sungguh sangat busuk, seperti bau bangkai atau mungkin lebih dari itu. Ketika Seruni dan Yadi berada tepat di depan kuali, Seruni menjatuhkan kapak di tangannya begitu saja ke lantai. Karena diselimuti rasa penasaran, dia mengarahkan kedua tangannya ke kuali itu, membuka kain putih yang menutupi bagian atasnya. Yadi harus mendongakkan kepalanya untuk melihat ke arah kuali karena posisinya yang berdiri di belakang Seruni. Betapa terkejutnya Seruni dan Yadi ketika melihat isi dalam kuali itu. Dan ternyata isinya adalah darah manusia berwarna pekat dan baunya sangat busuk. Bukan hanya darah, tetapi ada juga puluhan pasang mata manusia yang mengapung mengerikan di atasnya. Mendadak saja perut Seruni merasa mual. Semua isi dalam perutnya seakan ingin keluar. Seruni maupun Yadi menangkupkan kedua tangan mereka ke hidung, mundur beberapa langkah menjauhi bau busuk yang berasal dari dalam kuali. Seruni berjuang keras untuk menahan rasa mualnya, tetapi Yadi tampaknya sudah tidak sanggup lagi. Dia berlari ke sudut ruangan dan memuntahkan isi perutnya di sana.
dan tenan wong kae," kata Yadi sebelum memuntahkan isi perutnya kembali. Seruni menghiraukan perkataan Yadi. Dia kembali melangkah maju untuk mengambil kapak yang tadi sempat dia jatuhkan di dekat kuali. Seruni ingin cepat-cepat menghancurkan kuali itu, supaya iblis yang selama ini disembah oleh Sastro segera lenyap. Dengan itu, dia bisa secepat mungkin untuk membantu keselamatan teman-temannya di sisa-sisa waktu yang dia miliki. Lebih cepat lebih baik. Detik berikutnya, Seruni sudah mengacungkan kedua tangannya tinggi-tinggi, memegang erat sebuah kapak yang sudah siap dia gunakan sebagai alat untuk menghancurkan kuali itu. Dia sudah akan mengayunkan kapak ketika tiba-tiba saja angin kencang berembus dan seolah-olah berputar di dalam ruangan itu. Seruni tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia sempat mempunyai pikiran bahwa iblis yang disembah oleh Sastro mungkin saja tahu tentang niatnya untuk menghancurkan kuali itu. Iblis itu mungkin saja marah. Seruni mencoba bertahan untuk tetap berdiri di tempatnya. Meski angin bertiup semakin kencang, seolah-olah menerjang tubuhnya. Dia harus menutupi pandangannya dengan salah satu tangannya. Meskipun demikian, dia berusaha untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di ruangan itu. Sementara Yadi yang masih di sudut ruangan tampak meringkuk ketakutan dengan kedua tangan menutupi wajahnya. Iblis yang disembah oleh Sastro benar-benar murka. Rak-rak beserta tengkorak-tengkorak jatuh diterjang angin yang semakin kencang. Seruni harus berlari menghindari rak-rak yang jatuh ke arahnya, menghindar dari tengkorak-tengkorak yang berjatuhan dari atas rak. Dia harus mundur beberapa langkah ke belakang, menjauhi kuali yang sempat ingin dihancurkan beberapa saat yang lalu. Detik-detik berikutnya, angin kencang berangsur-angsur pelan. Saat itu juga terdengar geraman keras yang menggema di seluruh ruangan. Suara itu membuat Seruni dan Yadi bergidik. Yadi yang masih meringkuk ketakutan berusaha untuk berdiri dengan kedua kakinya yang terlihat gemetar. Di tengah rasa sakit yang Seruni rasakan di kakinya, dia berusaha mencari asal suara geraman yang masih terdengar jelas di telinganya. Sampai saat ingin benar-benar berhenti dan hilang, Seruni tidak melihat siapapun di dalam ruangan itu kecuali Yadi dan dirinya sendiri. Tetapi suara geraman itu masih saja terdengar. Seruni berkali-kali memutarkan tubuhnya, mengedarkan pandangan ke seluruh penjuru ruangan. Tetap saja tidak menemukan pemilik suara geraman itu. Jantung Seruni berdegup kencang. Keringat dingin kembali keluar membasahi pakaiannya. Sementara Yadi tampak sangat ketakutan. Wajah dan tubuhnya telah dibasahi oleh keringat. Kedua kakinya gemetar hebat dengan kedua tangan yang berpegangan pada dinding. Di waktu bersamaan, celana panjang yang digunakan Yadi tampak basah oleh air kencingnya. Hanya tinggal beberapa menit lagi, ritual tumbal akan segera dimulai. Bapak Imo dan Suwardi yang ada di belakang kerumunan memisahkan diri dari warga terlihat cemas. Bagaimana tidak, orang yang mereka tunggu, Sastro dan beberapa anak buahnya, belum juga terlihat sampai sekarang. Keduanya sampai berpikir, apa alasan Sastro yang membuat dirinya sampai bisa terlambat untuk datang ke tempat ritual. "Ayahmu dan yang lainnya belum juga datang. Entah kenapa perasaanku tidak enak," ujar Mbah Paimo. "Aku juga merasakan hal yang sama, Mbah. Apa mungkin terjadi sesuatu di sana?" kata Suwardi. Mungkin saja. Tapi apa? Itu yang tidak kita ketahui. Tapi aku akan menyuruh Usman untuk memeriksanya ke sana. Suwardi menatap Mbah Paimo, berharap mendapat persetujuan darinya. "Terserah kamu saja," kata Mbah Paimo tanpa menatap Suwardi. "Tapi kita tetap harus melakukan ritual sebentar lagi." Suwardi melambaikan tangan ke arah Usman yang berada di tengah kerumunan, yang terlihat sedang sibuk memeriksa ikatan di tubuh dan kaki keempat gadis yang akan ditumbalkan. Sangat menguntungkan bagi Suwardi dan Usman yang sama-sama memiliki postur tubuh tinggi dalam hal itu, sehingga Usman dengan mudah bisa melihat lambaian tangan Suwardi dari balik kerumunan warga yang menghalangi pandangannya. Usman bergegas menghampiri Suwardi. "Kamu ke rumah sekarang. Cari tahu kenapa ayahku dan yang lainnya belum juga datang ke sini. Jika terjadi sesuatu oleh mereka, cepat-cepat beritahu aku." Usman mengangguk paham, lalu berlari sekencang yang dia bisa. "Kita harus memulai ritual sekarang."
Baik, Mbah. Suwarti mengangguk. Mbah Paimo mulai berjalan ke tengah kerumunan, menerobos kerumunan warga dengan diikuti oleh Suwarti di belakangnya. Seluruh mata tertuju pada mereka berdua. Jerit dan tangis dari orang tua maupun saudara dari gadis-gadis yang ditumbalkan kembali pecah, menandakan ritual tumbal akan segera dimulai sebentar lagi, di mana para orang tua akan kehilangan anak gadis mereka. Baik Muryono, Alfian, dan Lucy terlihat sangat cemas. Sekitar 5 menit lagi, acara ritual tumbal akan segera dimulai. Mereka hanya mempunyai sedikit waktu untuk sampai ke tempat ritual. Di waktu yang tersisa, tidak mungkin bagi Muryono dan yang lainnya untuk bisa sampai ke tempat ritual tepat pada waktunya. Sastro, yang kakinya patah, dan beberapa anak buahnya terus saja memberontak. Mereka mencoba untuk mengulur waktu agar Muryono dan yang lainnya tidak bisa menggagalkan ritual tumbal. Kita hanya mempunyai waktu kurang dari 10 menit. Apa tempatnya masih jauh? Muryono cemas. Seno menghentikan langkahnya tepat di hadapan Muryono. Seharusnya sekitar 10 menit lagi kita akan sampai. Tapi kalau mereka terus saja memberontak, saya tidak yakin. Kita harus melakukan sesuatu, kata Muryono. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Tanya Alfian panik. Muryono terdiam. Dia tampak berpikir keras. Dengar, ujar Muryono akhirnya. Kalian semua bawa Sasoro dan anak buahnya ini secepat mungkin. Aku akan pergi ke sana dengan berlari bagaimanapun. Kita harus menggagalkan ritual tumbal itu. Tapi itu sangat berbahaya. Di sana ada Bapak Imo dan juga anaknya Sastro, kata Seno. Aku akan berhati-hati. Seno, kamu jaga orang ini. Jangan sampai dia lepas lagi, kata Muryono. Seno mendekat, mengambil alih tugas Muryono untuk membawa Sastro. Tiba-tiba saja Sastro tertawa. Suara tawanya berat tetapi melengking. Percuma saja. Kalian tidak akan bisa untuk mengagalkannya. Kalian memang bisa mengalahkanku, tapi kalian tidak bisa mengalahkan kekuatan iblis. Sastro kembali tertawa. Kita semua yang ada di sini memang tidak bisa, tapi Seruni bisa. Dia yang akan melenyapkan iblis itu. Sastro mendadak berhenti tertawa. Apa maksudmu? Salah satu teman dari perempuan itu yang kamu jadikan tumbal, dia sedang di rumahmu. Dia yang akan menghancurkan kuali yang kamu simpan di dalam rumah itu. Sepintas, raut wajah Sastro terlihat panik dan takut. Bagaimana bisa? Kalian semua tahu tentang kuali itu, bentaknya. Tapi percuma saja. Dia tidak akan bisa menemukannya. Oke, kita lihat saja nanti. Muryono menatap Sastro dengan seksama. Tanpa menunggu lama, Muryono bergegas lari menuju tempat ritual, meninggalkan Sastro yang tampak masih geram. Di tengah perjalanan, Muryono tidak sengaja tertabrakan dengan Usman. Keduanya terjatuh. Siapa kowe? Bentak Usman kepada Muryono seraya berdiri. Muryono menghiraukannya. Dia berdiri dan bergegas melanjutkan larinya, meninggalkan Usman yang berteriak-teriak dan mengumpat keras. 5 menit lagi, ritual tumbal akan segera dimulai. Bapak Imo sudah berdiri di tengah kerumunan bersama Suwarti di belakangnya. Bapak Imo mengambil keris yang ada di atas meja. Kedua tangannya memegang erat keris itu, mengangkatnya dan menempelkan ke dahi. Kedua matanya terbejam, dengan mulut komat kamit merapal mantra. Suwarti berkali-kali menoleh ke belakang untuk melihat ke balik kerumunan, berharap ayahnya segera datang. Perasaannya benar-benar tidak enak. Dia tampak cemas. Setelah hampir setengah menit, Bapak Imo membuka matanya. Dia mencelupkan keris yang dipegangnya itu ke dalam kendi berisi air kembang sebanyak 3 kali dengan perlahan. Bapak Imo menoleh ke arah Suwarti, yang beberapa detik kemudian mengangguk pelan. Bapak Imo melangkah perlahan menghampiri gadis yang terikat di tiang paling kanan. Berhenti! Teriakan Muryono membuat semua orang menoleh ke arahnya. Bisik-bisik mulai terdengar dan menjalar ke seluruh halaman tempat ritual ketika Muryono menerobos kerumunan dengan terengah-engah. Ketika sampai di tengah kerumunan, Muryono menatap Bapak Imo dan Suwarti bergantian.
Hentikan perbuatan jahat kalian ini, teriaknya. Seruni masih mengawasi setiap sudut ruangan, mencari pemilik suara geraman yang terus saja terdengar di telinganya. Sementara di sisi lain, Yadi berusaha untuk memperingatkan Seruni untuk mundur, tetapi suaranya tidak mau keluar. Asap hitam pekat tiba-tiba saja muncul dari balik kuali yang terletak beberapa langkah saja di depan Seruni. Dia dan Yadi memperhatikan kepulan asap itu, yang lama-lama membentuk sebuah bayangan. Keduanya terus memperhatikan dalam diam. Detik-detik berikutnya, asap hitam perlahan-lahan mulai menipis. Ketika asap hampir sepenuhnya hilang, Seruni dan Yadi tampak sangat terkejut. Bukan bayangan lagi yang mereka lihat, melainkan sosok hitam besar yang mengerikan. Seruni tidak bisa mengalihkan pandangan dari sosok itu. Tubuhnya serasa lemas. Kedua kakinya seolah tidak bisa dia gerakkan. Dia berusaha untuk mundur, tetapi kedua kakinya seperti kaku, terpancang di tempatnya berdiri saat itu. Sementara Yadi sudah merosot lagi ke lantai dengan seluruh tubuhnya yang gemetar ketakutan. Sungguh pemandangan yang mengerikan. Sekitar 2,5 meter tingginya, kulitnya hitam legam, tubuhnya penuh dengan sisik dan benjolan di beberapa bagian, dengan kedua mata merah menyala dan sepasang tanduk merah di atas kepalanya. Sosok itu mengangkat salah satu tangannya yang besar. Jari-jarinya yang panjang dan bengkok tidak beraturan, seperti menunjuk ke arah Seruni yang masih berdiri terpaku. Seruni mengakui bahwa dirinya benar-benar ketakutan, tetapi yang ada di pikirannya hanyalah satu: dia harus cepat-cepat menghancurkan kuali itu. Seruni menatap sosok mengerikan itu dengan tatapan was-was. Dia berusaha melangkahkan kakinya untuk maju mendekati kuali. Baru beberapa langkah, Seruni melihat sosok itu mengibaskan tangannya dan disertai geraman yang memekakkan telinga. Detik berikutnya, tubuh Seruni terpental beberapa meter ke belakang, membentur dinding dengan sangat keras. Dia merasa kesakitan, jatuh terduduk sekitar 1,5 meter di samping Yadi. Kapak yang dipegangnya Seruni terjatuh ketika tubuhnya terpental. Yadi ingin membantu Seruni, tetapi kedua kakinya terasa lemas, gemetar saking takutnya. Dia hanya mendesis dengan suara yang tidak jelas. Seruni dan Yadi memperhatikan sosok hitam itu yang mulai mendekat, berjalan dengan kakinya yang besar dan sepasang tanduk kecil berwarna merah yang ada di setiap mata kakinya. Sementara dari mulutnya yang lebar, suara geraman terus saja terdengar, memperlihatkan gigi-giginya yang besar dan runcing. Entah apa yang dilakukan sosok itu kepada Seruni dan Yadi, mereka tidak bisa membayangkan itu. Keduanya terlihat ketakutan dan merapat ke dinding. Hanya tinggal 2 meter, dan sebentar lagi sosok itu sampai di depan Seruni. Sosok itu seolah hanya menginginkan Seruni. Kedua mata merahnya menatap Seruni dengan penuh amarah, menghiraukan Yadi yang menempel ke dinding, beringguk dengan kepala disembunyikan di antara kedua lengan dan lututnya. Seruni masih mengawasi sosok itu yang semakin dekat dengannya. Tiba-tiba saja, gumpalan asap putih muncul tepat di depan Seruni. Perlahan-lahan membentuk sebuah bayangan dan menjadi sosok yang sangat Seruni kenal. Sosok itu adalah Eyang Wongso. Roh Eyang Wongso menoleh ke arah Seruni. Kau harus segera menghancurkan kuali itu. Aku yang akan menangani iblis ini. Roh Eyang Wongso kembali menatap iblis yang hanya 1 meter di depannya. Tanpa aba-aba, sosok hitam itu menerjang roh Eyang Wongso. Sosok itu menjengkram erat leher Eyang Wongso. Perkelahian antara kedua sosok pun terjadi. Sementara Seruni tidak ingin menyanyiakan kesempatan itu. Seruni bergegas mengambil kapak yang tadi sempat terjatuh dan cepat-cepat mendekati kuali yang terletak di tengah-tengah ruangan. Ketika tepat berada di depan kuali, Seruni mengangkat kapak yang dipegangnya tinggi-tinggi. Dia sudah siap menghantam kuali itu. Tetapi tiba-tiba saja, iblis itu menggeram keras dan tubuh Seruni kembali terpental. Seruni merasakan seluruh tubuhnya sakit. Tetapi dia tidak mudah menyerah begitu saja. Dia kembali berdiri dan berjalan terpincang-pincang ke arah kuali. Sementara itu, Yadi yang masih meringguk ketakutan bergantian memandang ke arah Seruni dan roh Eyang Wongso yang sedang bertarung melawan iblis dengan tatapan ngeri. Semua mata masih tertuju pada Muryono yang sekarang berdiri di tengah kerumunan. Sama halnya warga, Mbak Paimo dan Suwarti juga sama-sama terlihat penasaran pada Muryono. Siapa kamu? Teriak Suwarti seraya mendekati Muryono.
Aku Muryono. Aku adik dari Karman, orang yang kamu fitnah dan kamu bunuh bersama anaknya. Bapak Imo terkejut mendengar perkataan Muryono. Dia sempat mempunyai pikiran bahwa Muryono lah penyebab Sastro belum juga datang sampai saat ini. Omong kosong apa ini? Jangan berani-beraninya kamu berbohong, teriak Bapak Imo akhirnya. Kalian yang sudah berbohong selama ini. Kalian sudah. Bapak Imo yang takut akan kedoknya terbongkar cepat-cepat menghentikan perkataan Muryono. Hardi, kamu urus orang gila itu. Aku akan memulai ritual sekarang, teriaknya. Tanpa menjawab, Suwardi menerjang Muryono, mencengkeram salah satu tangan Muryono dan memuntirnya hingga menjerit kesakitan. Di sisi lain, Bapak Imo tampak sudah siap dengan keris di tangannya. Dia mendekat gadis yang teriak di tiang kayu paling kanan, mencengkeram erat kepala gadis itu. Muryono tidak menyerah. Dia berhasil lepas dari cengkeraman Suwardi dan memukulnya hingga terjatuh. Dia berlari ke Bapak Imo yang beberapa senti lagi sudah siap mengunus leher gadis yang akan dijadikan tumbal pertamanya. Detik berikutnya, Bapak Imo terhuyung ke belakang dan terjatuh terlentang dengan keris yang masih tergenggam di tangannya. Setelah dadanya terkena tendangan dari Muryono, Bapak Imo mengarahkan pandangannya ke kerumunan warga dan berteriak, apa yang kalian semua lihat? Hentikan orang gila ini. Jika kita tidak menghentikannya, ritual tumbal bisa gagal. Artinya Roh Yang Wongso akan sangat marah. Beberapa orang tampak siap maju, tetapi baru satu langkah Muryono menghentikan mereka. Tunggu, teriaknya. Kalian seharusnya mengajar orang tua ini, anak dan cucu kalian yang menjadi tumbal selama ini. Bukanlah Yang Wongso yang meminta. Iblis yang disembah oleh Sastro dan orang tua inilah yang memintanya. Warga desa tampak bingung. Mereka tidak tahu harus percaya atau tidak dengan apa yang Muryono katakan. Sastro telah meminta bantuan dari orang tua ini, teriak Muryono lagi. Orang tua ini sudah. Hentikan omong kosong itu. Suwardi menyela. Dia kembali menerjang Muryono. Pertarungan antara Muryono dan Suwardi berlangsung sengit. Warga desa hanya menonton. Mereka masih ragu untuk membela dan berpihak kepada siapa. Mereka tidak bisa untuk memilih. Bapak Imo tidak mau menyanyiakan kesempatan. Dia segera berdiri dan berlari ke salah satu gadis yang beberapa waktu lalu sempat akan ditumbalkan. Namun, sebelum berhasil untuk mendekat, keris yang dipegang Bapak Imo tiba-tiba saja meledak, membakar dan menghanguskan tubuh Bapak Imo dan keris itu sendiri. Di lain tempat dan waktu bersamaan, ternyata Sruni telah berhasil menghancurkan kuali yang merupakan sumber kekuatan dari iblis yang disembah oleh Sastro dan Bapak Imo. Iblis itu terbakar dan lenyap beserta Bapak Imo yang memegang keris pemberian dari iblis itu. Semua orang tampak terkejut dan panik melihat tubuh Bapak Imo yang terbakar. Begitu juga Suwardi yang sontak menghentikan pertarungannya dengan Muryono. Muryono tidak menyanyiakan kesempatan itu. Beberapa pukulan saja dia mampu melumpuhkan Suwardi. Dia segera mengikatnya dengan sebuah tali yang dia ambil di sisi lain tempat ritual. Beberapa orang terlihat membawa ember yang berisi air. Mereka menyiramkan air itu ke tubuh Bapak Imo yang terbakar, tergeletak dalam keadaan sudah tidak bergerak. Bisik-bisik kembali terdengar, menjalar seperti api yang berdesis di seluruh halaman tempat ritual. Muryono menghiraukannya. Tatapannya justru tertuju pada tubuh Bapak Imo yang tergeletak di tanah. Hitam gosong dengan masih mengepulkan asap tipis. Keris di tangannya juga hitam dan bengkok tidak beraturan. Sruni merasa lega. Dia telah berhasil untuk menghancurkan kuali yang merupakan sumber kekuatan dari iblis yang selama ini Sastro dan Bapak Imo sembah. Walaupun kedua kakinya harus basah karena terkena darah pekat berbau busuk yang ada di dalam kuali, tetapi hatinya merasa senang. Sruni tidak tahu bahwa Roh Yang Wongso sudah tidak ada di ruangan itu, tetapi dia tahu. Dia mendekati Sruni dengan setengah berlari. Ketika sampai di samping Sruni, dia sempat mengernyitkan hidung saat melihat kedua kaki Sruni yang kotor terkena darah pekat. Akhirnya kamu bisa menghancurkan kuali itu, Sruni. Tapi kakimu harus basah.
ujar Yadi akhirnya. Setelah dicuci nanti akan cepat kering. Tapi kalau celananya dicuci, pasti akan lama keringnya. Seruni menahan tawa saat melewati lubang yang ada di pintu. Yadi yang sadar bahwa Seruni sedang menyidiri celananya yang basah oleh air kencingnya sendiri, hanya nyengir menahan malu, lalu berlari menghampiri Seruni yang baru saja keluar dari ruangan. Tunggu Seruni. Muryono tampak sibuk melepas ikatan Ayunda, sedangkan orang-orang yang masih tampak bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Mereka hanya bisa melihat Muryono, Suwardi, dan jasad Mbah Paemo yang gosong secara bergantian. Tolong bantu aku untuk melepaskan anak-anak ini, pinta Muryono. Dia berseru pada warga yang hanya diam menonton. Bantu aku untuk melepaskan anak-anak ini dulu. Nanti aku akan ceritakan semuanya pada kalian, seru Muryono lagi. Akhirnya, dengan sedikit ragu-ragu, beberapa orang terlihat maju untuk membantu Muryono melepas ikatan keempat gadis itu. Kebanyakan dari mereka adalah orang tua maupun saudara dari gadis-gadis yang akan ditumbalkan. Baru saja selesai melepas keempat gadis, Seno dan yang lainnya datang. Pandangan semua orang kini tertuju pada mereka, terutama pada Sastro dan beberapa anak buahnya yang terikat. Mereka digiring dan dibawa ke tengah kerumunan. Usman juga ada bersama mereka. Sesampainya di tengah kerumunan, Sastro tampak terkejut ketika melihat anaknya Suwardi yang ada dalam keadaan terikat dan berlutut di tanah. Dia juga terkejut saat melihat tubuh Mbah Paemo yang tergeletak tidak bernyawa, gosong seperti baru saja terbakar. Linda dan Ayunda yang masih tertutup ketakutan segera bangkit dan berlari ketika mereka melihat Alfian dan Lucy yang tertatih di barisan paling belakang. Jerit dan tangis pecah, baik dari Linda, Ayunda, dan Lucy. Tidak jauh berbeda dengan dua gadis lainnya yang beberapa waktu lalu akan dijadikan tumbal, yang menangis dan saling berpelukan dengan orang tua mereka. Bisik-bisik kembali terdengar, malah sekarang bertambah keras. Muryono sendiri bergegas menghampiri Seno dan kedua temannya. Dia memerintahkan mereka untuk bawa Sastro dan kedua anak buahnya lebih maju lagi di tengah kerumunan, menundukkan mereka semua di samping Suwardi. Muryono menghampiri Sastro yang Seno bawa ke tengah kerumunan. Orang ini yang telah membohongi kalian semua selama ini. Dia telah bersekongkol dengan orang tua itu. Mereka bersama anak-anak buah mereka telah memfitnah dan menjebak kakakku Karman. Mereka menggunakan keponakanku itu yang tidak tahu apa-apa untuk memfitnah kakakku. Mereka telah menjebak keponakanku, seakan-akan dialah yang telah merusak makam Eyang Wongso dan membuat cerita palsu tentang roh Eyang Wongso yang marah, yang tidak terima makamnya telah dirusak. Jangan dengarkan orang gila ini. Dia telah menduduku karena tidak terima atas kematian Karman dan anaknya. Jangan pernah percaya dengan apa yang dia katakan. Seno yang ikut geram mengambil senternya dan memukulkannya ke kepala Sastro. Semua yang dikatakan oleh Pak Muryono itu benar. Orang ini telah membohongi dan membodohi kita semua selama ini. Tumbal-tumbal yang kita berikan selama ini bukanlah Eyang Wongso yang memintanya, tapi iblis yang disembah orang ini. Ya, selama 20 tahun kalian semua telah dibodohi oleh Sastro. Dimulai dari kematian kakakku dan anaknya sampai sekarang ini. Kalian tahu kenapa? Karena Sastro menginginkan jabatan kepala desa saat itu. Warga tampak bingung, tetapi beberapa orang mulai berani untuk mengajukan pertanyaan. Apa alasan kalian mengatakan semua itu? Ya, bagaimana kalian bisa tahu? Apa buktinya jika Pak Sastro yang bersalah? Muryono menghela nafas. Semua itu aku ketahui saat aku datang ke desa ini. Aku datang ke sini untuk menemui kakakku yang sudah lebih dari 20 tahun tidak aku temui. Tapi sayangnya, aku tidak bisa bertemu lagi dengannya. Aku mengetahui cerita tentang kematian kakakku dan keponakanku itu dari Yadi dan Seno. Dan dari situlah aku mengetahui semuanya. Ada sesuatu yang janggal saat aku mendengar cerita dari Yadi dan Seno. Jadi, kamu mengetahui semua itu dari Yadi dan Seno? Tanya seorang warga yang menatap Seno, seakan tidak senang. Ya, kalian semua pasti tahu. Jika ada salah satu orang yang menceritakan rahasia desa kita ini, akan mengalami hal yang tidak diinginkan, bukan?
Aku juga tahu bahwa kita semua disumpah untuk itu. Tapi buktinya, aku masih hidup. Orang-orang yang telah mati karena itu pastilah Sastro dan antek-anteknya yang telah membunuhnya. Sudah lama aku dan Yadi curiga pada Sastro, tapi kami semua tidak bisa apa-apa. Untung saja Pak Muryono datang. Coba kalian pikir, seru Muryono 35 tahun yang lalu, hanya karena makam yang Wongso dipindah, puluhan nyawa menjadi korban. Dan kalian pasti banyak yang tahu bahwa saat itu juga kepala desa ini dicopot, bukan? Lalu siapa yang menggantikannya? Bukankah Ayah Sastro yang menggantikannya? Ayah Sastro telah menjebak kepala desa saat itu, dan Sastro juga telah melakukan hal yang sama pada kakakku melalui anaknya. Coba kalian pikir lagi, bagaimana mungkin seorang pendiri desa bisa melakukan hal sekecil ini? Mereka bukan hanya menjebak kepala-kepala desa lain sebelumnya, melainkan juga sudah menjerat Roh Yang Wongso. Apa yang kamu katakan itu? Roh Yang Wongso dijerat? Apa buktinya? Tanya salah satu warga. Ya, kami semua melihat dengan mata kepala kami sendiri kalau Roh Yang Wongso masuk ke dalam raga Bapak Emo setiap kali ritual tumbal dilakukan. Protes warga lainnya. Bukan Roh Yang Wongso yang masuk ke raga orang tua itu, melainkan iblis yang disembah oleh Sastro dan orang tua itu sendiri. Apa kalian tidak melihat satupun kejanggalan setiap iblis itu masuk ke dalam raga orang tua itu? Semua orang terdiam. Mereka sama-sama berpikir tentang gerak-gerik Bapak Emo saat raganya dimasuki oleh iblis yang selama ini mereka pikir adalah Roh Yang Wongso. Mereka mengingat saat Bapak Emo menggeram, merangkak, dan menjilati setiap gadis yang akan dia jadikan tumbal. Anak dan cucu kalian sudah dikorbankan demi kerakusan orang biadab ini. Begitu juga dengan anak-anak itu. Mereka juga tidak tahu apa-apa, tetapi mereka juga hampir saja menjadi korban. Sayangnya, kami tidak bisa menyelamatkan dua orang teman mereka. Keduanya telah dibunuh oleh Sastro dan anak buahnya. Seluruh warga kembali terkejut mendengar perkataan Muryono. Kami semua tahu kedok Sastro yang sebenarnya melalui salah satu dari teman mereka, namanya Sruni. Dia punya andil besar dalam mengungkap kejahatan Sastro. Apa kalian semua tahu yang namanya Mbah Raikem? Sruni dan teman-temannya seakan sudah diatur untuk tersesat di desa ini oleh takdir. Mbah Raikem datang ke mimpi Sruni dan memberikannya petunjuk tentang kejahatan Sastro selama ini. Sruni harus melakukan berbagai cara untuk menyelamatkan nyawa teman-temannya. Dia juga yang sudah membebaskan Roh Yang Wongso yang selama ini dijerat oleh Bapak Emo. Kalian lihat sendiri, bukan? Saat Bapak Emo tiba-tiba saja terbakar, itu karena Sruni telah berhasil menyiapkan iblis yang disembah oleh mereka selama ini. Lalu, di mana Sruni? Beberapa warga bertanya seakan tidak sabar lagi untuk melihat Sruni. Pasti Sruni sedang dalam perjalanan ke sini. Dia juga bersama dengan Yadi. Mereka berdua harus ke rumah Sastro untuk mencari dan menghancurkan sebuah benda yang merupakan sumber kekuatan dari iblis itu. Jika benda itu dihancurkan, iblis itu juga akan lenyap. Apa buktinya kalau Pak Sastro menyembah iblis? Tanya salah satu warga. Apa kalian semua begitu dibutakan oleh kepala desa kalian ini? Lihat sekarang. Apa ada yang terjadi dengan kalian semua saat ini? Saat kalian tidak melakukan ritual tumbal malam ini, semua orang yang telah menjadi korban selama ini adalah ulah Sastro. Seluruh warga yang tadinya merasa ketakutan sekarang mendadak saja terlihat geram. Sastro terlihat ketakutan, begitu juga Suhardi. Keduanya sama-sama gemetar. Sastro akhirnya mau mengakui semua perbuatannya. Seluruh warga bertambah geram, seakan melupakan rasa takut mereka. Mereka mulai mencaci maki dan menghujat Sastro, Suhardi, dan beberapa anak buahnya. Mereka bahkan siap untuk menghakiminya, tetapi dijegah oleh Roh Yang Wongso. Jangan kotori tangan kalian untuk orang kecil itu. Mereka berdua harus mendapatkan hukuman sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Karman dulu. Mereka berdua juga harus merasakan kematian yang sama seperti Karman dan anaknya. Gemetaran, baik Sastro dan Suhardi dibanjiri keringat dingin
Keduanya sangat ketakutan. Dia sempat teringat ketika Karman pernah mengutuk dirinya dan anaknya dulu, bahwa mereka berdua akan mengalami kematian yang sama seperti Karman dan anaknya 20 tahun yang lalu. Muriono sebenarnya tidak setuju. Menurutnya, akan lebih baik jika Sasro dan yang lainnya diserahkan kepada pihak yang berwajib. Namun, sebelum Muriono ingin menyampaikan pendapatnya itu, tiba-tiba saja tubuh Sasro dan Suwardi yang masih terikat melayang ke atas. Seluruh warga tampak mundur beberapa langkah, seraya menunjuk-nunjuk Sasro dan Suwardi. Sasro dan Suwardi melayang di udara, sekitar 5 meter di atas tanah. Beberapa detik kemudian, api tiba-tiba saja menyambar tubuh keduanya. Teriakan keras Sasro dan Suwardi terdengar ketika api menyentuh dan membakar kulit mereka. Tolong, ampuni kami. Api terus menjilat tubuh Sasro dan Suwardi yang tampaknya sudah benar-benar menemui ajal mereka. Beberapa menit kemudian, tubuh keduanya jatuh ke tanah tepat di tengah kerumunan dengan keras. Beberapa bagian tubuh Sasro maupun Suwardi terpisah ketika menyentuh tanah, berserakan dengan api yang masih membakarnya. Dan begitulah akhir dari ceritanya. Semoga dari cerita ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya. Sampai jumpa kembali di judul cerita baru berikutnya. Saya Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.